Selamat menyaksikan. Apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi serta perspektif orang lain. Dengan adanya empati, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik, melihat kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, di dalam empati sendiri memiliki beberapa aspek utama yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang pertama ada understanding others atau memahami orang lain. Pada aspek ini mencakup beberapa hal seperti mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, menunjukkan kepedulian kepada pengalaman dan pandangan orang lain, dan mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk memahami emosi yang tidak dapat terucapkan. Aspek yang kedua adalah developing others atau mengembangkan orang lain. Jadi, empati juga melibatkan dorongan untuk membantu orang lain berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang membangun, mendorong dan mendukung pertumbuhan serta pembelajaran orang lain, dan menjadi mentor atau sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ada service orientation atau orientasi pelayanan. Service orientation adalah sikap untuk memberikan layanan terbaik dengan memahami dan memenuhi kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan kepuasan orang lain, baik dalam interaksi sosial sehari-hari maupun dalam hubungan profesional. Dan ketika terdapat sebuah masalah, kita harus mencari solusi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan jangka panjang yang berdasarkan kepercayaan dan kepedulian. Leveraging diversity atau memanfaatkan keberagaman. Empati memungkinkan seseorang untuk menghargai perbedaan dan memanfaatkannya sebagai kekuatan. Beberapa cara untuk memperhatikan hal ini adalah yang pertama, menghormati dan menerima perbedaan budaya, latar belakang, dan perspektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang inklusif yang memungkinkan setiap individu berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, menggunakan perspektif yang beragam untuk menciptakan inovasi dan solusi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu political awareness atau kesadaran politik. Kesadaran politik dalam konteks empati berarti memahami dinamika sosial dalam hubungan dalam suatu kelompok atau organisasi. Ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu memahami kepentingan dan motivasi orang lain dalam suatu lingkungan sosial dan profesional. Yang kedua, menavigasi hubungan interpersonal dengan bijaksana. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mampu mengenali dinamika kekuasaan dan menggunakan pemahaman tersebut untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk meningkatkan empati, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian, dan yang kedua, mencoba memahami sudut pandang orang lain sebelum memberikan tanggapan. Yang ketiga, berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang beragam. Dan yang keempat, mengasah kecerdasan emosional dengan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rasa ingin tahu tentang pengalaman dan perasaan orang lain. Baik, kesimpulannya, menurut kami sendiri, empati itu penting banget buat kehidupan pribadi maupun karir kita. Dengan empati, kita bisa lebih ngerti terhadap orang lain, kita bisa membantu mereka, dan juga kita bisa memanfaatkan keberagaman yang ada dalam diri kita. Lalu, dengan empati, kita juga bisa jadi lebih ngerti tentang dinamika sosial yang malah bikin hubungan kita jadi lebih baik dan lebih berkembang. Untungnya, empati ini juga bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi juga bisa bantu tentang komunitas, organisasi, maupun lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menceritakan hipnosis tentang roleplay yang kami buat. Yang pertama, Javier, seorang siswa pendiam, sering menjadi bahan ejekan di kelas karena kebiasaannya menyendiri dan lebih suka membaca buku daripada bergaul. Selanjutnya ada Anastasia, Jennifer, Violeta, dan Pauline. Awalnya menganggap aneh Javier dan sering melontarkan komentar yang tanpa sadar menyakitinya. Namun, ketika Javier terlihat semakin murung, Anastasia menyadari dan ada yang salah dengan Javier. Dengan rasa ingin tahu dan dorongan empati, Anastasia berusaha mendekati Javier dan mengajak teman-temannya untuk lebih memahami dirinya. Mereka akhirnya mengetahui alasan dibalik sikap Javier dan mulai menunjukkan kepedulian. Lambat laun, hubungan mereka berubah dari sekadar teman sekelas menjadi persahabatan yang tulus. Lewat kisah ini, mereka belajar bahwa empati bukan sekedar merasa kasihan, tetapi juga berusaha memahami dan menerima orang lain apa adanya. Kalian lihat deh, ini Gabriel itu sendiri mulu tahu.
Sumpah iya, kayak gue gak pernah jadi orang lain gitu loh. Ya kan, kalau kan kita udah siap sama dia, tapi dia kayak selalu jadi dirinya sendiri. Tapi kan gak boleh gitu, siapa tahu dia pengalaman sendiri itu makanya dia menyendiri. Iya sih, semua kan kita cuma bilang yang kita lihat. Hai Javier, kita boleh gabung nggak? Kalian mau duduk di sini? Kita kan sekelas, harus saling ngobrol dong. Ayo boleh duduk. Maaf ya kalau selama ini kita suka ngomong kasar. Harusnya kita nggak boleh kayak gitu. Gak apa-apa kok. Tapi mulai sekarang kita bakal lebih peduli. Kita bakal ngerjain tugas bareng dan ngobrol bareng. Serius? Iya, soalnya kita nggak mau cuma lihat orang dari luarnya aja, tapi dari dalam hatinya juga. Itu Javier, yuk samperin. Hai Javier, kamu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku baking. Ih sumpah aku juga suka buku ini. Oh ya? Nanti aku boleh pinjam bukunya nggak? Oke, boleh. Aku tiba-tiba kepikiran, sekarang kita jadi sering bareng gak sih? Gak nyangka loh. Iya, dulu lihat Javier dari luarnya doang. Ternyata dia asik juga. Maaf ya Javier, kalau dulu suka ngomong seenaknya. Gak apa-apa. Aku juga sadar aku terlalu menutup diri. Yang penting sekarang kita udah saling ngerti dan saling peduli. Setuju, kadang kata-kata kita bisa nyakitin hati orang lain, tapi semoga persahabatan kita langgeng ya.